Shalom, nama saya Budianto. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema bahwa penderitaan membuat Anda menjadi kuat dan tangguh. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang 21 mengatakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Saudaraku, ada satu kisah seorang ibu yang mengalami penyakit pendarahan. Selama 12 tahun lamanya dia mengalami sakit pendarahan. Tidak kunjung sembuh. Dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat dan bahkan menghabiskan harta bendanya. Dia sudah berobat ke sana sini tapi tidak kunjung sembuh. Tetapi suatu ketika dia pernah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Dan ternyata Yesus hadir di tengah-tengah dia. Tetapi karena orang yang begitu banyak, dan di dalam hatinya timbul iman. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan kemudian dia pergi menjamah jubah Yesus. Dan pada saat itulah terjadi namanya kesembuhan yang luar biasa dan orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa seorang yang sakit pendarahan yang sudah lama sakit, selama 12 tahun lamanya, tetapi dia masih memiliki suatu semangat untuk hidup, semangat untuk tetap berjuang, semangat untuk sembuh. Dia sudah menghabiskan harta bendanya, tetapi itu tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia kecewa dan menyerah. Sampai suatu ketika dia menemukan jalan yang benar. Dia menemukan sosok pribadi yaitu Yesus. Dan dia beriman kepada Tuhan dan berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudaraku, pertanyaannya, apakah Tuhan tahu sebelum wanita ini menjamah jubah Yesus? Apakah Yesus tahu sebelum wanita ini hendak menghampiri Yesus dan menjamah jubahnya? Dan saya percaya karena dia adalah Tuhan, dia maha tahu. Sebelum wanita itu menjamahnya, saya percaya Yesus paham dan mengerti dan tahu kondisi wanita itu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesus penuh dengan kasih? Ya, karena Allah adalah kasih. Yesus penuh dengan kasih. Yesus mengasihi setiap manusia. Tetapi pertanyaan yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah, kalau Yesus tahu orang itu sakit pendarahan, kalau Yesus maha kasih, kenapa Yesus membiarkan wanita ini mengalami sakit pendarahan begitu lama, dan kenapa Yesus tega membiarkan wanita ini menghampiri Yesus? Kenapa Yesus tidak seorang diri menghampiri wanita itu? Bukankah dia Allah yang maha tahu? Bukankah dia Allah yang mengerti segala hal? Bukankah dia Allah yang penuh dengan kasih sayang? Tapi kenapa terhadap wanita ini yang sakit pendarahan, kenapa Yesus tidak menghampirinya dan menyembuhkannya dengan seketika? Saudara tahu bahwa di dalam budaya adat istiadat orang Yahudi, bahwa ketika seorang laki-laki berkumpul, wanita dilarang untuk menghadiri dan ikut serta dalam kumpulan seorang laki-laki. Tetapi wanita ini menerobos budaya itu. Dia memberanikan diri di kerumunan banyak orang. Dia mungkin berjalan tertati-tati. Dan mungkin dia juga merangkak karena sudah kehabisan darah dan mungkin dalam kondisi yang lemas. Mungkin dia sudah putus asa dan menangis. Tetapi dia dengan imannya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan akhirnya dia menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Saudaraku, kenapa Yesus membiarkan wanita ini menjamah jubah Yesus? Kalau dia Allah yang maha tahu, kalau dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, kenapa Yesus tidak sendiri menghampiri wanita ini dan menyembuhkannya? Saudaraku, dari kisah ini saya melihat bahwa Tuhan bisa saja menghampiri wanita itu. Tuhan bisa saja langsung bertemu dengan wanita itu dan menyembuhkannya. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus melihat iman wanita itu sangat besar.
Karena Yesus hendak mendidik kita, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, yang manja, yang suka mengeluh. Tuhan mendidik kita menjadi seorang yang kuat dan yang tangguh, dan seorang yang punya iman seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia memiliki iman, dia tetap kuat, dia tetap semangat untuk menghampiri Yesus walaupun dalam keadaan yang tak berdaya, tertati-tati, mungkin dia dalam keadaan menangis dan dia merangkak untuk menjamah jubah Yesus karena imannya menyembuhkan dia. Saudara, di dalam kehidupan kita, tahukah Anda, ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami sakit penyakit, terkadang Tuhan membiarkan saudara. Bukan berarti Tuhan tidak ingin campur tangan. Bukan Tuhan tidak mendengar doa dan seruan saudara. Bukan Tuhan tidak tahu dan Tuhan paham betul siapa Anda. Tuhan mengerti siapa Anda. Tuhan tahu kondisimu. Tuhan tahu dengan jelas. Tetapi Tuhan terkadang berdiam diri. Karena dia ingin Anda menjadi seorang pribadi yang kuat, seorang pribadi yang tangguh, yang dapat bertahan dan tetap beriman kepada Tuhan, supaya Anda menjadi sosok pribadi yang kuat, penuh iman, bersandar kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan seorang pribadi yang cengeng, yang manja. Ketika tidak dijawab doanya, kita meninggalkan Tuhan. Ketika Anda tidak disembuhkan, Anda meninggalkan Tuhan. Ketika Anda tidak diberkati, Anda meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi seorang yang manja, yang lembek. Tetapi Tuhan ingin mendidik kita menjadi seorang pribadi yang kuat. Mendidik kita menjadi seorang pribadi yang punya iman yang tangguh. Dalam kondisi apapun, dalam situasi terburuk apapun, kita tidak pernah menyerah. Dan kita tidak pernah meninggalkan iman kita. Inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Walaupun dalam kondisi yang terburuk, dia tetap punya iman untuk bersandar kepada Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi saya mau katakan kepada setiap Anda, mulai saat ini apapun pergumulanmu, ketika Anda sakit penyakit pun, berimanlah kepada Tuhan. Jangan pernah Anda menjadi seorang yang manja dan cengeng, yang selalu mengeluh, menangis dan menangis. Hadapilah persoalan yang ada. Hadapilah sakit penyakitmu. Hadapilah semua yang Anda alami saat ini, penderitaan, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap beriman kepada Tuhan. Dan jangan sekali-sekali Anda meninggalkan imanmu. Jangan sekali-sekali Anda meninggalkan Tuhan. Dan percayalah, engkau akan melihat ketika engkau keluar dari penderitaan, engkau akan menjadi seorang pribadi yang kuat dan tangguh. Dan iman Anda semakin kuat. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengalami kondisi yang terburuk, Tuhan hanya ingin satu hal, supaya Anda semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin beriman di dalam Tuhan. Terkadang masalah, penyakit Tuhan izinkan. Itu supaya melatih kita. Supaya Anda terus beriman kepada Dia. Supaya Anda tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan menguji kita supaya Anda dimurnikan. Supaya imanmu semakin hari semakin murni. Semakin hari semakin cemerlang. Itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat teman-teman. Dan jangan pernah menyerah. Tetaplah setia mengikuti Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti kondisi Anda saat ini. Jangan menyerah, teruslah berdoa dan percayalah, mukjizat masih terjadi.